Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Maria Oktasari selaku dosen pengampu mata kuliah Instrumentasi Non-Tes, dan yang berbahagia teman-teman kelas R2A yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa bertemu di minggu ini untuk berkumpul dan mendengarkan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Tira Nur Samsiah sebagai moderator dalam presentasi tes kepribadian. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Padilah Dwi Aswina, yang kedua ada Rizka Febriana. Nah teman-teman, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, oleh Tira Nur Samsiah. Yang kedua dilanjut oleh pemateri kedua oleh Rizka Febriana. Dan pemateri terakhir berikut kesimpulan oleh Padilah Dwi Aswina. Baik, materi yang akan disampaikan yaitu sejarah, pengertian, tujuan, jenis atau bentuk, dan penggunaan hasil tes kepribadian dalam BK. Sejarah tes kepribadian. Pada abad ke-18, tes kepribadian itu muncul. Lalu, pada abad ke-19, tes kepribadian itu terkenal. Tes ini pada saat itu mempunyai metode yang mengukur bagaimana benjolan pada tengkorak manusia. Kemudian dihubungkan dengan karakteristik kepribadian seseorang. Namun saat ini tes tersebut dikenal dengan teori 5 besar kepribadian, yaitu ekstroversi, keramahan, neurotisme, keterbukaan, hingga kesadaran. Tes kepribadian juga ada banyak jenisnya. Dilansir dari Very Well Mean, terdapat 2 jenis dari tes kepribadian, yaitu inventarisasi laporan diri sehingga tes proyektif. Yang kedua ada inventarisasi laporan diri, adalah tes kepribadian yang caranya dengan membaca pertanyaan serta menilai seberapa baik pertanyaan atau pernyataan tersebut. Selanjutnya ada pengertian. Pengertian tes kepribadian adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan memahami karakteristik kepribadian seseorang. Tes ini dirancang untuk mengidentifikasi berbagai aspek kepribadian, termasuk pola pikir, emosi, perilaku, preferensi, dan kecenderungan individu. Selanjutnya, materi kedua akan dilanjutkan oleh Rizka. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan. Tujuan utama dari tes kepribadian adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan orang lain. Tes ini dapat memberikan wawasan tentang preferensi komunikasi, gaya belajar, kemampuan sosial, kekuatan dan kelemahan pribadi, serta memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada beberapa tujuan umum dari tes kepribadian, yaitu adalah pemahaman diri, pengembangan pribadi, hubungan interpersonal, seleksi dan penempatan pekerjaan, dan penelitian dan studi kepribadian. Lalu materi selanjutnya ada jenis atau bentuk tes kepribadian. Yang pertama ada tes kepribadian DAP atau menggambar orang. Tes ini digunakan untuk menilai kepribadian dan karakter seseorang melalui cara menganalisa gambar orang yang dibuat oleh peserta tes. Lalu yang kedua ada tes kepribadian Baum atau Trites. Trites ini digunakan untuk menilai kepribadian dan karakter seseorang dengan cara menganalisa gambar pohon yang dibuat oleh peserta tes itu. Yang ketiga ada tes kepribadian Enneagram Personality. Tes ini digunakan untuk mengetahui kepribadian atau watak seseorang yang terbagi menjadi 9 jenis tipe, yaitu melalui cara menyuguhkan sejumlah pertanyaan tertentu. Lalu yang keempat ada tes kepribadian efektivitas diri. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektif, cepat dan tepat seseorang dalam melakukan tugas.
serta menyelesaikan berbagai keadaan yang sulit. Yang kelima ada tes kepribadian HTP atau House 3 Person. Tes ini digunakan untuk menilai kepribadian dan karakter seseorang melalui cara menganalisa gambar pohon, gambar rumah, dan gambar orang yang dibuat oleh peserta tes. Yang keenam ada tes kepribadian EPPS, yaitu tes kepribadian yang dipergunakan untuk mengetahui tipe-tipe motivasi, kesukaan, dan kebutuhan pribadi seseorang melalui cara menyuguhkan sejumlah pertanyaan tertentu. Selanjutnya yang ketujuh ada tes kepribadian ketelitian. Tes kepribadian ketelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian ataupun tingkat kecermatan seseorang dalam melakukan pengolahan data yang berupa angka, kata, ataupun kombinasi kata atau angka. Lalu yang ke-8 ada tes kepribadian MBTI. Tes ini digunakan untuk mengetahui tipe kepribadian seseorang dalam lingkungan dengan menyuguhi sejumlah pertanyaan tertentu. Yang ke-9 ada tes kepribadian Pauli-Kraepelin, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur karakter pada diri seseorang pada beberapa aspek tertentu. Di antaranya yaitu aspek kehendak atau kemauan individu, lalu ada aspek daya tahan atau keuletan, lalu ada aspek penyesuaian diri, aspek emosi, serta aspek stabilitas diri melalui cara memintanya untuk melakukan perhitungan angka-angka dalam deret yang panjang. Yang ke-10 ada tes kepribadian MAPP, ialah tes yang dipergunakan untuk mengukur pilihan kesukaan seseorang dalam bermacam hal, terutama yang berhubungan erat dengan pekerjaan atau dunia kerja yang profesional. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan hasil tes kepribadian dalam bimbingan dan konseling. Hasil tes kepribadian dapat digunakan dalam bimbingan konseling untuk membantu memahami klien secara lebih mendalam, mengidentifikasi masalah yang mendasarinya, dan merancang strategi bimbingan yang efektif. Berikut adalah beberapa cara di mana hasil tes kepribadian dapat digunakan dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu memahami klien. Ini membantu konselor memahami klien secara menyeluruh dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi masalah yang dialami oleh klien. Yang kedua, identifikasi masalah. Tes kepribadian dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mendasari atau faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi klien. Yang ketiga yaitu perencanaan intervensi. Dengan memahami karakteristik kepribadian klien, konselor dapat merancang strategi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Oke, kesimpulan dari materi ini yaitu tes kepribadian adalah metode untuk mengukur dan menganalisis karakteristik kepribadian seseorang. Tes kepribadian dapat memberikan gambaran tentang kepribadian seseorang, termasuk preferensi, kecenderungan emosional, pola pikir, dan perilaku. Hasil tes kepribadian dapat membantu individu memahami diri mereka sendiri, mengidentifikasi potensi dan kelemahan, dan memilih jalur karir yang sesuai. Tes kepribadian dapat digunakan dalam bimbingan konseling untuk membantu pemahaman yang lebih mendalam tentang klien, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan, serta merancang pendekatan yang efektif dalam konseling. Penting untuk diingat bahwa hasil tes kepribadian tidak bersifat mutlak dan tidak mencakup semua aspek kompleksitas individu. Interpretasi hasil tes harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan pertimbangan konteks dan faktor lainnya. Kesimpulan ini menekankan pentingnya menggunakan hasil tes kepribadian dengan bijak, menggabungkannya dengan pemahaman yang lebih luas tentang individu dan menggunakan mereka sebagai panduan tambahan dalam pemahaman diri, pengembangan pribadi, dan pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.